Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, mari kita membaca doa terlebih dahulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi israhli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Walhamdulillahi rabbil alamin. Baik anak-anak, untuk hari ini kita akan belajar tentang operasi hitung campuran bilangan bulat. Sebelumnya Ibu akan ingatkan kembali cara untuk mengerjakan operasi hitung campuran bilangan bulat. Caranya yaitu yang pertama kalian harus mendahulukan yang di dalam kurung. Jadi jika pada suatu soal tersebut ada tanda kurungnya, entah itu kalian tanda perkalian kah, pembagian, penjumlahan, atau pengurangan, pokoknya kalau yang di dalam tanda kurung itu harus didahulukan. Kemudian yang kedua, untuk tingkatan yang lebih tinggi yaitu perkalian dan pembagian itu harus didahulukan. Kemudian untuk yang ketiga, jika kalian bertemu dengan tingkatan yang sama, misalkan seperti perkalian dan pembagian atau penjumlahan dan pengurangan, itu dikerjakannya mulai dari yang paling kiri yang pertama, ya. Jadi mengerjakannya dari yang paling kiri dikerjakan terlebih dahulu seperti itu. Baik, Ibu akan bahas soal contoh soalnya yang kemarin sudah kalian tulis, karena banyak sekali yang bertanya, belum paham, banyak yang mengerjakan soalnya masih banyak yang salah, hanya sedikit saja yang benar semua. Jadi Ibu akan bahas pakai video, jadi Ibu jelaskan. Kalau kemarin kan hanya foto saja, hanya gambar saja, ternyata masih banyak yang belum paham. Jadi Ibu akan jelaskan satu persatu ya. Baik, Ibu akan mulai dari nomor 1. Nomor 1, 21 ditambah negatif 5 dikurang negatif 18. Nah, untuk nomor 1 ini ada tanda penjumlahan, ada tanda pengurangan. Ini berarti dia derajatnya atau tingkatannya sama ya. Kalau tingkatannya sama, maka kita harus mendahulukan yang paling kiri terlebih dahulu. Nah, ini yang paling kiri adalah penjumlahan. Jadi kita jumlah terlebih dahulu. Kita ingat kembali pada sifat operasi hitung pada penjumlahan. Jika salah satunya negatif, maka caranya yaitu dikurangkan. Yang besar dikurangkan dengan yang kecil. 21 dikurang 5, maka hasilnya 16 ya. Kemudian kita lihat besar atau banyak yang positif atau banyak yang negatif. Oh, banyak yang positif, maka berarti hasilnya harus positif. Sudah benar ya, hasilnya positif ya. Jadi tidak kita beri tanda negatif di depannya ini. Jadi 16. Kemudian baru kita kurangkan dengan negatif 18. Nah, kita ingat kembali jika pada sifat operasi pengurangan bilangan bulat, apabila kalian bertemu tanda negatif dengan tanda pengurangan seperti ini, maka dia akan berubah menjadi positif, ya kan? Jadi dia berubah seperti ini. Nah, kalau sudah berarti 16 ditambah 18 sama dengan 34. Seperti itu ya. Jadi kalau pada operasi hitung campuran, kalian jangan melupakan sifat-sifat operasi hitung penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, itu jangan sampai lupa, karena akan dipakai ketika kalian bertemu operasi hitung
penjumlahan misalkan, maka sifat-sifatnya yang sudah kita pelajari kemarin-kemarin itu akan terpakai semua. Jadi jangan dilupakan sifat-sifatnya gitu ya. Ibu akan lanjut pada nomor 2. Nomor 2, negatif 10 kali 4 dibagi negatif 8. Nah, pada nomor 2 di sini ada perkalian, ada pembagian. Perkalian dan pembagian itu kan tingkatannya sama ya. Kalau tingkatannya sama berarti kita akan mulai dari yang paling kiri. Yang paling kiri adalah perkalian. Nah, kita ingat kembali tentang sifat pada sifat pada operasi hitung perkalian. Jika negatif dikali dengan positif maka hasilnya harus negatif ya. Jadi negatif 10 kali 4 berarti 10 kali 4 40, tapi hasilnya harus negatif. Jadi negatif 40 dibagi dengan negatif 8. Nah, ini juga harus kita ingat kembali pada sifat operasi hitung pembagian. Negatif dibagi dengan negatif maka hasilnya harus positif. Jadi negatif 40 dibagi negatif 8 hasilnya 5. Positif ya. Nomor 3. Kalau positif berarti tidak usah kita beri tanda di depannya, nggak usah ya. Nomor 3. 35 ditambah negatif 2 kali 40. Nah, kalau pada nomor 3 ini ada penjumlahan, ada perkalian. Nah, penjumlahan, perkalian lebih tinggi tingkatannya perkalian, maka kita harus mendahulukan yang tingkatannya lebih tinggi dahulu. Berarti kita dahulukan yang perkalian. Jadi, ini kita dahulukan. Kembali lagi pada sifat perkalian. Jika negatif kali positif, maka hasilnya harus negatif. Jadi hasilnya negatif 80. Kemudian kita tambah dengan 35. Jadi 35 ditambah negatif 80 nih, biar nggak bingung kita kasih tanda kurung ya. 35 ditambah negatif 80. Kembali lagi pada sifat penjumlahan bilangan bulat. Kalau salah satunya negatif, maka caranya kita kurangkan yang besar, kita kurangkan dengan yang kecil. 80 dikurangi 35. Nah, hasilnya kan 45. Karena dia lebih banyak. Nah, sudah ketemu hasilnya, kita lihat lagi lebih banyak yang negatif atau lebih banyak yang positif. Oh, lebih banyak yang negatif, berarti hasilnya negatif. Jadi nomor 3 hasilnya negatif 45. Seperti itu ya. Kemudian nomor 4. Nomor 4. 64 dibagi dalam kurung negatif 12 ditambah 4 tutup kurung dikali 5. Nah, kalau pada nomor 4 ini karena ada tanda kurungnya, maka kita harus mendahulukan yang di tanda kurung. Negatif 12 ditambah 4. Kembali lagi pada operasi hitung penjumlahan. Kalau salah satunya negatif, berarti caranya yang besar kita kurangkan dengan yang kecil. 12 dikurang 4, hasilnya 8. Ya. Karena dia lebih banyak atau lebih besar yang negatif, maka hasilnya negatif 8. Nah, sudah ya. Kalau sudah, sini ada pembagian, ada perkalian. Karena tingkatannya sama, tapi dia yang paling kiri adalah pembagian, maka kita bagi. 64 dibagi negatif 8. Kembali lagi pada operasi hitung pembagian. Jika salah satunya negatif, jadi pembagian positif dibagi negatif, maka dia hasilnya harus negatif. Jadi hasilnya 64 dibagi negatif 8, hasilnya negatif 8. Baru kita kalikan dengan 5. Nah, kembali lagi pada sifat perkalian. Negatif dikali positif, hasilnya negatif. Jadi hasilnya negatif 40. Nah, seperti ini ya penjelasannya. Jadi ibu harap semuanya sudah
paham, sudah mengerti ya. Terima kasih. Ibu mohon maaf apabila ada salah kata. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.